Maris. Rokok. Ya, Maris. Iya. Ini jujur-jujuran Maris. Selama jenengan main konslet Maris. Pernah nggak jenengan main apa ibaratnya injek gitu Maris? Suntik. Dia bilangnya susah untuk betina. Saya suntik hormon namanya estrogen. Hormon estrogen itu hormon betina, kalau jantan itu namanya testosteron ya. Itu mungkin pernah pembahasan. Konsep jebol birahi dan ditanamkan dari saya pertama kali belajar. Saya yuk ke konsep ke situ. Wah, saya gawe birahi itu ngerti kok hormon. Nah, akhirnya apa? Baik, Om Aris, ini Om Aris. Jenengan kalau untuk penempatan lobet seperti ini Om Aris, ya kan? Ini sesuai jarak gantangan atau ada ritual sendiri Om? Ini ya cuman kira-kira aja dikasih jarak supaya burung paling enggak sewaktu-waktu dia masih mau bunyi Om. Oh ngata. Karena di dalam nanti dia tempel Om. Oh di dalam, sampai dalam tempel lagi. Tempel bener-bener kayak gini. Tempel bener-bener rapat gini Om. Oh ngata. Kalau untuk arah tangkringannya? Bebas Om sebenarnya. Bebas mau ya. gini juga boleh, mau gini. Tapi kan kelihatan bagus kalau kelihatannya enak gitu loh. Kita ngelihatnya teratur gitu loh. Iya Om Aris. Cuman untuk ke pandangan mata aja lebih nyaman kita. Untuk jenisnya Om, jantan semua, betina atau campur Om Aris? Saya ini jantan semua Om. Jantan semua ya. Betina Spesialis saya jantan itu kayak gitu. Oh ngata. Saya ombyo. Oh ini betina semua. Iya. Jadi nggak apa-apa Om. Ini apa si jantan dengar si betina ini nggak masalah? Saya nggak ada masalah Ji. Nggak masalah nggih. Nggak ada masalah ya. Ngatan nggih Om Aris. Sebenarnya gini Om Aris, untuk proses penggacoran jenengan itu pripun Om Aris? Kalau lobet dari bahan Om Aris? Kalau saya dari penul, maksudnya dari bahan yang baru tak beli ya itu tadi. Jadi saya rata-rata enggak saya proses terlalu berlebihan. Pokoknya pakan minum full, mandinya mandi embun. Terus nanti kalau sudah saya jejer-jejer gini kok kayak burung sudah enak baru saya tarik untuk. Jadi saya ada beberapa lapis sih Om. 4 lapis. Jadi penggacorannya tuh kalau yang masih datang awal kecuali memang burung sudah minor atau gimana itu khusus ya langsung masuk ke depan Ji. Tahap gitu. akhir. Tapi kalau yang masih mentah-mentah kadang cuma tak ginikan aja Om. Gitu. Ini Tempel, harian. Tempel pisah gitu aja. Tiap pagi sampai sore gini sampai Om. ya. Yang penting kan nanti mataharinya tahu ngukurnya jarak, jangan ke sana soalnya kadang matahari di sana itu nanti buat burungnya jadi kena matahari terus, jangan full seharian kena matahari. Om Aris ini hujan Om. Kita lanjut ke dalam Om Aris. Siap. Monggo ini diambilin. Kalau proses ini Om Aris, ini proses ini yang udah deket-deket Om, jadi kan saya harus mantau. Kadang saya harus bahas settingannya dari mulai pakan, penjemuran, mandinya itu saya harus bahas. Oh dikasih skat-skat seperti ini. Iya, itu untuk gacornya seperti itu. Berarti ibaratnya begini itu cuma disampahkan Om Aris? Enggak Om, ini maksudnya ya sama tadi prosesnya, jemurnya tempel semua tadi ya tadi. Gitu. Nanti cuman bedanya ini terpantau. Jadi burung yang memang menurut saya sudah dekat gitu loh. Berarti ibaratnya burung inti masuknya ke sini. Iya, supaya saya tiap hari kalau ngopi di depan rumah ada saya bisa melihat burung ini perkembangannya sampai mana. Oh, ngatan. Kalau untuk pakan Om Aris, proses penggacoran seperti ini itu jenengan tetap meraba-raba dari kemauan si burung ya, apa jenengan tetap. Contoh ya Om, ini hanya polos ya. Oh yang ini? Iya polos Om, bahkan dia ada campurannya sedikit sekali. Ini baru taruh campuran baru 2 hari ini dan aku bilang dia tidak bisa kalau posisi single dia harus polos karena dia banyak tidur. Oh kalau burung banyak tidur tetap kembali ke polos. Kalau saya tak rendahin maksudnya walaupun nanti kan tidak lihat kadar tinggi awalnya ya, tak naikin dikit aja dia udah mulai ada tidurnya. Iya ada seminya. Kalau yang lain-lain ada beberapa tinggi, ada yang 1:2, pakainya pakan saya aja tak kerani. Oh ngatan. Jadi mungkin mau pakai pakan lain ya monggo nanti dicari kadarnya seperti apa. Ini Om Aris saya ngeliatin nggak ada EF-nya Om? Nggak ada jagung, nggak ada apa Om? Kalau jagung saya 3 hari 2 hari sekali Om. Oh ngatan. Kebetulan hari ini nggak pakai, cuman ada bekasnya kalau nggak salah. Mana ini ada bekasnya Om. Oh gitu. Ini ada bekas tapi 2 hari yang lalu. Ada bekasnya jagung tapi tidak tiap hari sih Om pemberiannya jagung. Berarti gini Om Aris, jenengan dengan proses tadi yang seperti dijejer di bawah, terus jenengan yang sudah bagus jenengan tarik ke sini, nunggu sampai benar-benar gacor, berarti baru jenengan nanti proses yang awal tadi kita bahas itu nggih. Berarti proses penggacoran jenengan tetap
termasuk simpel nggih Om Aris. Simpel saya Om. Ngaten Saya nggih. nggak mau pusing karena saya anggarannya buru banyak. Dan alhamdulillah dulu awal saya belajar sampai sekarang ternyata jadi tuh. Ngaten Nah, nggih. berarti artinya kan langkah saya sudah benar dan nggak cuma 1 2. Bahkan saya ada 10 lebih jadi dengan sistem ini. Ngaten. Berarti saya ambil intinya gini Om Aris, jenengan tetap mengandalkan dari ibaratnya itu kembali ke basicnya lovebird adalah di koloni, di koloninya, koloni. tapi dengan sistem seperti kapsul koloni kapsul itu nggih. Ngaten nggih, rekan-rekan di sini saya masih penasaran. Om Aris, sini Om Aris. Oh iya gimana Om? Ini saya penasaran. Ini siapa Om? Nuklir Om. Lovebird nuklir ini kan pasangan Om Aris. Nggih. Jenengan kok sistemnya kayak seperti lovebird apa Om? Biasanya dikasih kandang kapsul berdua, malah bahkan nggak ada lampunya ini Om Aris. Ini pas kebetulan fasenya bongkar telur Om. Oh tetap dibongkar telur. Berarti sudah konslet, sudah jalan lapangan, bongkar telur, kembali ke Sangkar bulat dulu. sangkar bulat. Oh ngaten. Untuk pakannya kembali ke millet Saya putih. polos semua Om, kalau sudah jadi kayak gini nih polos. Nggak ada sama sekali tambahan, polos total. Oh ngaten. Oh, ngaten. Hariannya cuma gini aja Om. Ini ya kalau bongkar telur gini tak Om, nggak diapain. Jemur aja nggak? Enggak, saya nggak dijemurin. Oh gitu. Kalau ini siapa? Awal lagi Ini kemarin. bawah ini siapa Om Aris? Oh bawah ini bahan Om, masih bahan. Oh masih bahan. Tapi yang sudah gacor-gacor itu. Iya, sudah gacor-gacor. Berarti- Cuman lagi tak pisah itu di betinanya di luar. Oh gitu. Ini betinanya doang tinggalan di dalam. Oke, berarti jenengan dengan sistem seperti ini jantannya dilaras di depan. Nanti kalau udah masuk ke sini kapan Om Sore Aris? malam Oh malam. habis maghrib. Oh gitu Om Aris. Berarti tetap penempatan kandang ini tetap tidak dikelihatkan ya Om? Tidak dilihatkan karena risikonya kan nanti kalau pas betina naik birahi takutnya ngamuk jantannya itu Om, yang Oh mantan nomor. Kita lihat ini Om Aris. Oh, iya, Om. Om Aris. Ini sama Om, proses juga Om Aris. ini enggak sih, ini penempatan jantan biasanya kalau sudah di sana ini betina semua Om. Betina semua. Oh, ini betina semua. Betina semua. Ya ini ada yang sudah punya judul cuman lagi tak singgelin semua jadi betina saya koloni kayak gini. Ini karena kebanyakan kandang seperti ini, kebanyakan burung. Kurang seperti Ini ini. betina pasangannya. Oh itu. Yang kemarin saya upload 80.000 sepasang. Oh, itu, jantannya di iya. depan. Oh Tak singgelin ini. dia. Berarti tetap jenengan itu proses single itu dilaras, terus nanti masuk lagi ke Kalau pasangannya. ini enggak, ini masih tak single total. Jadi betinanya cuma nempel betinanya. Biasanya tanpa kamar mandi berdua nempel dulu. Sistem tempel Ya, juga cuman Om kalau Aris. nanti, karena kan di kamar mandi juga saya misal jantan. Mantan. Itu ada rutino di kamar mandi, jadi Oh. ini tak tempatkan di sini karena harus sendiri kan kalau jantan tak sendiri kan. Satu ruangan satu atau sekat. Berarti gini Om Aris, saya tahu ini, saya pahami. Jenengan dengan proses seperti ini tuh tidak tahu kapan terjadinya akan konslet atau akan terjadi gacor, itu nggak ada patokan ya Om Aris? Enggak, jadi kalau sudah enak nanti kan dia bunyi terus kan kelihatan loh. Kalau Ngeten, bunyi ya. terus gitu. Oh mantan. Kalau ini burung apa Om? Ini mas. Ini masteran Om Aris. Masalah mungkin ya. Enggak deh. Itu perawatannya istri saya sebenarnya itu. Oh gitu. Diloloin pakai tangan soalnya. Oh ini burung hantu Om Aris. Iya. Oh bagus Om Aris. Oh ini Siapa? Pak. Oh ini Pak Paon. Sebenarnya kalau untuk ngambil bahan dari jenengan berapa sih Om? Mungkin ada yang tertarik. Ini kebetulan kayak ini ya Om. Ini karena saya beli cuma 40.000, 80.000 sepasang saya jualnya 500 ke laku ke Palembang. Oh udah laku. Jadi ya cuman saya patokannya karakter burung ini bisa dikonsletkan walaupun burung itu hanya bunyi paling sekali 2 kali. Tapi dari karakternya udah kelihatan kalau menurut saya nih, Oh, ada. akan susah untuk jelasinnya. Gini Om Aris, mungkin ada masukan dari jenengan yang namanya istilah dabelan itu apa sih Om? Kalau saya yang namanya dobelan itu burung bawain bunyi bahkan sudah tidak kelihatan birahinya malah birahinya dibawa ke tingkah laku. Jadi kalau yang simpel sih seperti yang teman-teman ngomong habis birahi garuk-garuk muter-muter bunyi gitu ya. Kalau saya lebih ekstrimnya lagi burung itu ngeluarin tanda bunyi gigit bunyi itu yang dibilang dobelan itu burung seperti itu. Berarti bukan nada ya? Nada itu beda. Nada itu beda Om. Beda ya. Bahkan yang sudah dobelan belum tentu nadanya sudah kelihatan minor sekali. Iya, sudah sana Om Aris. Lovebird nuklir itu berarti memang sistem yang jenengan kalau untuk pengondisian ulang seperti lovebird biasa ini Om Itu Aris. ini glodoknya saya di depan ini lagi tak ini. buka. Sampai berapa bulan Om Aris? Enggak, ini cuma berapa hari nanti masuk lagi. Oh ngaten. Oh ini racikannya jenengan Om Aris? Ya itu latihan saya. Mas. Pakai- Ya udah asli tas semua. Pakai ini ya Om, pakai apa?
Ini namanya kuaci. Kuaci je, tetap gitu. tapi kuacinya nggak banyak. Oh, gitu. Ini masih agak basah, nanti digongso. Oh, pakai gongso, Mas. Iya. Ini banyak burung hantu, Om Aris. Koleksi itu rahasianya mungkin. Enggak nih, kok bercanda. Itu karena senang burung hantu, istriku Oh, mau gitu. loh. Dari istriku kebetulan suka burung. Oh, gitu. Iya. Jadi yang penting loloin, dia senang rawat Oh, burung. ini berapa, Om? Kalau untuk satu kemasan ini berapa? Saya satu botol itu 50.000 ini kemasannya. Agak mahal sih Om. Ini 50.000 kayak gini. Nggak apa-apa, Om. Mahal sih. Iya. Tapi ini pemakaiannya nggak polos. Pemakaiannya tetap dicampur lagi. Yang pasti gini, Biangnya. yang pasti gini, Om Aris. Misalkan dari rekan-rekan kan pengen nyoba itu apa pengen penasaran lah, Om Aris. Om Aris siap mandu dalam arti pemakaian, terus proses dalam pemberian Siap. pakan ngoten nggih. Siap pandu kapanpun. Ngoten nggih. Baik, Om Aris. Saya layani dengan baik. Mas, Om Aris. Iya. Ini jujur-jujuran, Om Aris. Iya, Om. Selama jenengan main konslet, Om Aris. Iya. Pernah nggak, Om? Jenengan main apa ini ibaratnya injek itu, Om Aris? Suntik, Mas. Suntik, nggih. Tuh. Sudah 3 atau 4 tahun yang lalu. Pernah nggih. Saya karena saya dulu tukang nyuntik kenari, Mas. Jadi kenari itu kan kalau betina kurang birahi, dia masih muda banget. Itu untuk burung-burung besar kayak F1, F2 itu kan dia birahinya susah untuk betina. Saya suntik hormon namanya estrogen. Hormon estrogen itu hormon betina, kalau jantan itu namanya testosteron ya. Itu mungkin pernah pembahasan di channel saya. Lah, saya tukang nyuntik ini tuh burung betina itu supaya birahinya naik dan bunderi. Kalau dulu kan bunderi nggak bisa sarang nggih. Terus supaya dikawin sama jantannya kalau sudah ngeper. Lah, saya coba iseng-iseng, apakah karena dulu konsep jebol birahi sudah ditanamkan dari saya pertama kali belajar. Saya yuk ke konsep ke situ. Wah, saya gawe birahi itu ngertiku hormon. Nah, akhirnya pakai hormon jantan yang namanya testosteron saya suntikkan ke burung. Jadinya nggak karu-karuan. Ada yang burung akhirnya tadinya gacor jadi nggak bunyi. Oh, gitu. Saya nggak paham kan, Om. Jadi akhirnya terus saya sampai ada yang namanya burung tak kasih kayak gitu cuma mangap-mangap doang 3 sesi yang saya ceritakan berapa itu. Oh, gitu. Berarti pernah nggih, Om Aris nggih? Ngalami, Mas. Saya obat-obatan apa aja, apa tau yang nggak pernah. Vitamin model apa aja saya sudah sering dulu. Tapi gini, Om Aris, kalau jenengan nggak begitu, pasti nggak tahu resikonya. Kan gitu, Om Aris. Gitu saya nggak tahu. Jadi gini, Om Aris, ini untuk gambaran, mungkin buat rekan-rekan kan, itu pasti bohong, pasti pakai vitamin, injek dan segala macam kan, ngatain, Om Aris. Sebenarnya kalau menurut jenengan, Om Aris, fungsi vitamin atau injek itu kan pasti ada lagi untuk kepentingan lain, mungkin untuk pertumbuhan dalam arti untuk ternak atau Ya, untuk kesehatan. ternak saya setuju. Ngatain nggih, Om. Terus untuk lobet yang sakit itu bisa jadi nggih. Iya, bisa jadi. Ngatain nggih. Menurut jenengan gini, Om Aris. Dari lobet konslet itu, Om Aris. Jadi poin pentingnya jenengan itu dari apa, Om? Apakah tetap dengan hormon? Kalau saya tetap ke birahi sih, Om. Sebenarnya tetap butuh birahi tinggi. Tapi tetap burung itu kan intinya mencari pasangannya, Om. Tetap kalau saya loh tetap intinya nanti kalau burung itu sudah dijodohin terus dicabut enak itu tetap mencari pasangannya, gacornya dari itu. Walaupun burung itu disinggel, dia nanti kalau birahinya mentok dia akan nggak bunyi, malahan bingung, cuman birahi aja. Kalau saya gitu. Jadi kalau dipacu pakai hormon resikonya langsung up. Oh, gitu. Akhirnya sekarang banyak burung cuma mangap-mangap doang yang seperti yang saya ceritakan itu. Oh, ngatain. Sebenarnya inti teknik dari bermain jantan itu apa sih, Om Aris? Penggacoran kalau saya, Penggacoran, sama birahi ya? tepat. Iya. Oh, ngatain. Jadi yang seperti dibahas yang kemarin-kemarin kalau untuk masalah penggacoran kan sudah nggih, Om Aris ya. Terus untuk dengan jodoh itu memang harus tepat, harus klik ngatain. Tapi kalau untuk suntik hormon jenengan memang sekarang udah nggak pakai, Om Aris ini. Udah kapok. Udah kapok ya, Om Aris. Baik, Om Aris. Mungkin gini, Om Aris, kalau untuk dengan jemur kencang, Om Aris, jemur kencang itu ada nggak, Om Aris, untuk fungsinya? Fungsinya ada. Jadi kalau untuk burung tertentu itu memang ada kebutuhannya yang mintanya jemur kencang. Kalau menurut saya ada 2 macam fungsi jemur kencang sih, naikin emosi sama birahi. Oh, gitu. Tapi bukannya emosi itu harus diturunkan, Om Aris?
nanti klik ketika dia sudah ada jodoh emosinya menurun. Makanya kan gitu. pastinya kan ketika dia ada jodohnya supaya bisa ngontrol emosi sama birahinya. Oh gitu Om Aris. Om Aris kalau untuk penjemuran jenengan berapa jam sih Om? Standarnya 2 jam, tapi tidak semua melulu 2 jam. Ada yang 3, ada yang di bawahnya itu juga. Jadi beda-beda tergantung nanti. Kalau burung sudah enak saya nyarinya detail. Oh ngatan. Kalau untuk patokan jam pertama jenengan untuk penjemuran? Saya 2 jam, saya agak kejam. Maksudnya jam 7, jam 8 atau jam berapa? Jam 7 ke jam 9 lah yang paling simpel. Oh gitu. Untuk proses jemur mandi tetap jenengan kasih cepuk nggih. Mandi saya kasih tepung. Ngoten nggih. Dengan pakan yang dengan ciptaan jenengan dan tanpa injek lagi ya Om Aris. Enggak pakai injek. Om Aris, itu yang jenengan pernah cerita yang katanya beli lobet 60.000 itu? Gimana Om kabarnya Om? Gak tahu Om, nggak kelacak ya. Kalau kelacak saya pengen banget sih apa ya, mengungkapkan bahwa burung ombyoan pun bisa konslet. Cuman kan terkadang untuk membuktikan susah. Tapi ini ada satu lagi Om, 50.000 moga-moga jadi. Kalau yang 40.000 udah laku Om, saya pengen buktiin itu. Cuman kebetulan ya bukan bermaksud kayaknya sok-sokan enggak, tapi kebetulan kalau saya merasa yakin sama karakternya, alhamdulillah rata-rata jadi. Oh ngatan Om Aris. Sebenarnya jenengan kalau melihat karakter dari lobet itu dari mana Om? Dari tingkah atau dari suara Om Aris? Sing simpel gini, sering lihat burung konslet, nanti akan lihat ketika dia sebelum bunyi dia ngapain. Itu paling simpel. Saya udah pernah bahas di konten saya sih. Oh ngatan. Berarti ini Om, apa kalau seperti matah-matah leher tanpa ada suara itu termasuk burung ketinggian Om. Oh gitu. Sama aja burung mangap-mangap, melet, atau mungkin juga lakunya aneh, itu bukan jaminan konslet enggak. Oh ngatan. Berarti pada prinsipnya jenengan tetap penggacoran dulu nggih Om Aris? Saya tetap ke penggacoran. Kalau masalah konslet adalah bonus. Ngoten nggih Om? Yes, setuju saya itu. Ngoten nggih. Baik Om Aris, terima kasih untuk masukannya ini Om Aris. Semoga ini bermanfaat buat saya pribadi serta Lobet Mania. Yang penting yang pasti gini, Om Aris sudah kapok dengan